Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Nugraha. Teman-teman semuanya, hari ini saya bersama dengan tim kita akan mencoba menelusuri salah satu lokasi yang terkena langsung dari dampak bencana 2 tahun silam, yaitu lokasi di Kampung Lere. Mau tahu selanjutnya? Jangan kemana-mana, ikuti penelusuran kami. Oke, jadi ini salah satu di sini merupakan lokasi perumahan warga. Di sini juga pemukiman warga yang pada saat 2 tahun lalu terkena dampak langsung, sehingga kita bisa lihat sekarang ini sudah rata dengan tanah. Semuanya sekarang posisi air sekarang sudah naik. Air sekarang sudah naik, memang sepertinya tanah di daerah sini tuh turun ke bawah pada saat gempa dan tsunami 2 tahun lalu. Saat ini kondisinya masih sangat memprihatinkan. Di sini memang ada rencana juga untuk kemudian direlokasi dan kemudian diratakan. Jadi nanti kemungkinan besar garis ataupun bibir pantai akan ditarik gitu. Nah, di sana kita bisa lihat itu ada Masjid Terapung yang juga merupakan yang rusak ya, itu rusak parah juga. Oke, teman-teman, setelah ini kita lanjut penelusuran ke tempat yang lainnya lagi. Jangan kemana. Teman-teman, sekarang saya berada di lokasi salah satu yang terkena dampak bencana 2 tahun yang lalu. Ini merupakan salah satu yang terkena dampak langsung. Jadi pada saat peristiwa tsunami, ini merupakan mall ya, salah satu mall favorit masyarakat Kota Palu, dan bisa dilihat ini sudah lagi dalam proses perbaikan, renovasi, dan kita dapat lihat di depan mall ini ada proses perbaikan ya. Jadi nanti rencananya di depan sini akan dibangun tanggul untuk kemudian bagaimana pada saat ketika tsunami datang, maka air tersebut pun nanti akan dipecah oleh pemecah ombak. Di sini lagi proses ya, kalau kita lihat di sini. Sebenarnya perkembangannya juga selama 2 tahun ini ya tidak bisa dikatakan begitu cepat, tapi memang di sini kita lihat sebagai satu proses lah. Kita doakan saja semoga semuanya cepat pulih kembali, perekonomian juga cepat pulih, dan salah satu mall favorit masyarakat Kota Palu ya, ini pemandangannya indah sekali. Semoga saja kita doakan segera pulih, dan dalam kondisi pandemi seperti ini pun semuanya tetap sehat-sehat saja. Jadi semuanya pada saat sudah selesai bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih. Saya orang Lere sini, asli sini. Tapi tinggalnya di Jalan Selar itu. Nama Om siapa Om? Nama hari-hari saya di sudah Bapak Saroja. Bapak Saro? Bapak Saroja, Bapak Saro. orang hari-hari. Kalau nama asli saya Pak Samido. Pak Samido. Iya, itu nama asli saya. Kira-kira Om, pada saat setelah pasca bencana 2 tahun yang lalu, bagaimana respon dari pemerintah selama 2 tahun ini terhadap penduduk di sekitar sini? Ya, kalau kita pikir-pikir ya, alhamdulillah karena bantuannya pemerintah sudah lumayan, sama kan ini bantuannya. Berarti memang kapal-kapal ini juga bantuan? Iya, bantuan. Dia unik, ada berapa ini bantuan semua ini. Bank apa namanya ini? Mandiri itu bantuan semua ini, dari pemerintah semua. Artinya waktu kita ini habis tsunami, ya alhamdulillah kita syukurkan karena sudah ada bantuan yang kita pakai begini mencari nafkah untuk selanjutnya kita bagaimana hari-harinya itu kan, ya, alhamdulillah kita bisa ada yang kita makan. Berarti untuk keseharian warga di sini pekerjaannya memang nelayan ya Om? Iya, memang kebanyakan nelayan. Nah, untuk terkait ini Om, saya tadi lihat beberapa ada yang terendam banjir kan. Nah, apakah kemudian beberapa rumah itu
tidak direlokasi atau seperti apa? Itu masih tergantung karena itu katanya masih apa? Ini zona merah, jadi itu masih sekarang itu masih tergantung karena dia orang udah bikinkan apa rumah tapi dia jauh seperti di Tondo itu dibikin apa namanya rumah itu. Iya, tapi orang belum lihat karena Idalangan ini kan dia mau bagaimana posisi itu dia punya tanah, artinya mau ganti rugi. Jadi kalau dia sepindah di sana, macam di Tondo situ, apakah sepunya tanah itu tadi bayar? Itu sekarang gejalanya itu sekarang ini pemerintah. Karena itu kan jalannya itu nanti kan itu jalan itu jembatan itu di atas itu masih kena senaan nanti itu masih tandanya itu. Jadi sekarang ini tidak bisa mengatakan karena belum ada bukti boleh ganti sampai 2 tahun ini. Jadi itu sekarang orang di sini gitu setengah mati dia pikirkan bagaimana ini apakah memang diganti kita punya tanah lahan kita di sini. Itu yang masih menjadi masalah sekarang. Ya sekarang dia orang masih di utara semua sekarang belum ada barangkali mau bangun di situ. Oke. Terakhir Om. Iya. Kalau misalnya Om lagi berhadapan langsung dengan pemerintahnya. Iya. Ada pesan khusus tidak Om untuk pemerintah? Kalau bagi saya kan kalau saya pikir sudah agak senang sudah dibantu yang habis retak rumah itu kan sudah senang sudah ada digantinya. Tinggal posisi yang ini saja bagaimana kalau sudah memang bagus ini tempat-tempat perahu jadi tanggul ke permasalahan ini tempat perahu. Jadi begitu dia tanggul di mana tempat perahu ini menjadi masalah ini. Jadi makanya ini belum diolah ini karena permasalahan kalau ditanggul di mana tempat perahu mereka karena kita pencarian kita kan cuma di laut. Nah, sementara taruhlah kasih jadi untuk sementara dulu yang tanggul itu bagaimana tempatnya nanti perahu baru bisa dikasih itu. Karena ini hari-harinya kita ini kan sumber cuma hari-hari di laut. Jadi bagaimana caranya kalau tidak tempat perahu tinggi itu berapa tinggi setengah mati ke sini perahu. Itu dia punya kunci. Oke Om. Iya. Dan satu lagi terakhir Om. Iya. Kira-kira Om di sini juga sebagai masyarakat, sebagai warga asli di sini punya nggak Om pesan khusus terhadap masyarakat ataupun saudara-saudara Om yang ada di sini? Ya kalau memang artinya itu ya memang wajar itu pasang itu masih banyak orang yang tidak mau dibantu. Artinya yang kita ini sudah agak lumayan, masih banyak orang yang butuh. Tapi ya kita punya pemerintah di sini yang mana itu tidak artinya seperti agak tidak lurus lah begitu. Yang berdapat dan tidak itu masalahnya. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Tanahanggu potowe katubunggu sampai nabose